Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu yang lain join ya, kita mulai dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya bahas dulu untuk latihan soal yang kemarin di tugas pertemuan ke-3 ya, sekarang ke-4. Saya share screen untuk hasil dari salah satu tugas dari teman kalian. Sebentar. Nah. Sudah terlihat ya layarnya? Sudah bisa dilihat layarnya? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi untuk tugas yang kemarin saya bahas sedikit. Nah, untuk soal dari tugas kemarin yaitu X min 10 pangkat X kuadrat min 9 sama dengan X min 10 pangkat 3 min X. Nah, di sini perhatikan eksponennya berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Kalau bentuknya seperti ini, maka yang pertama kita cari Hx sama dengan nolnya dulu. Hx itu adalah X min 10-nya, berarti X min 10 sama dengan 0. X-nya sama dengan, di sini harusnya 10 positif ya. Jadi nilai X sama dengan 10 itu nanti disubstitusikan ke fungsi Fx dan Gx. Jadi nanti X-nya diganti dengan 10. F10 sama dengan 10 kuadrat dikurangi 9, itu kan hasilnya 91, dia lebih dari 0. Kemudian kalau Gx berarti X-nya 10, kalau G kan rumusnya di sini dia 3 min X ya kan? Berarti 3 min 10, jadi negatif 7. Nah, karena ada salah satu yang bernilai negatif, yaitu negatif 7 untuk Gx, maka X sama dengan 10 itu bukan himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua yaitu rumusnya Hx sama dengan 1. Nah, Hx itu sendiri X min 10. Berarti kita pindah ruas 10-nya menjadi positif 10. 1 tambah 10, 11. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 11. Kemudian yang ketiga, Hx sama dengan negatif 1. Kemudian X min 10 sama dengan min 1 ya kan, berarti min 1 tambah 10 yaitu 9. Nah, ini X-nya ketemu 9. Nah, 9 ini disubstitusikan ke fungsi Fx dan Gx. Jadi 9 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 72, dia genap. 3 dikurangi 9 yaitu min 6, dia genap. Karena sama-sama genap atau keduanya bernilai genap ya, sehingga X sama dengan 9 tersebut merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, Fx sama dengan Gx. Fx-nya X kuadrat min 9 sama dengan Gx-nya 3 min X. Nah, ini kita pindah ruas ke kiri semua, yang ruas kanan kita nolkan. Berarti menjadi X kuadrat dikurangi 9, dikurangi 3, ditambah dengan X. Nah, min 9 kurangi dengan 3 yaitu min 12. Ini bentuk penfaktoran, kita faktorkan. Berapa kali berapa hasilnya min 12, berapa tambah berapa hasilnya 1. Angka tersebut yaitu 4 dan negatif 3. Jadi X yang pertama kebalikannya plus 4, min 4, kebalikannya min 3 yaitu plus 3. Jadi nilai-nilai dari X min 4 dan X sama dengan 3 itu disubstitusikan ke Hx-nya. Jadi X-nya diganti dengan min 4, menjadi min 4, min 10 sama dengan negatif 14. Ini bukan 0 ya, min 14 kan bukan 0 dan juga bukan 1, berarti dia memenuhi syarat. Kemudian H3, berarti X-nya kita ganti 3, jadi 3 ya, menjadi min 7.
min 7 itu bukan 0 juga bukan 1. Jadi memenuhi syarat. Karena min 4 dan 3 memenuhi syarat, maka himpunan penyelesaiannya min 4, 3, kemudian tadi yang memenuhi syarat lagi 9 dan 11. Sedangkan 10 tidak memenuhi syarat, maka bukan termasuk himpunan penyelesaiannya. Ini untuk pembahasan soal yang kemarin. Selanjutnya, saya jelaskan materi selanjutnya. Saya share screen dulu untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Ya. Ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, nanti kalian memahami persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ini tuh namanya kuadrat. Bentuk kuadrat. Ciri-cirinya yaitu bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti saya upload di bahan ajar. Silakan kalian bisa download. Untuk materi pada kuadrat ya, itu kalian harus mengenal identitas trigonometri. Dulu di kelas 10 sudah ya. Jadi kalian bisa mengulas kembali materi kelas 10 identitas trigonometri. Salah satu rumus dari identitas trigonometri yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dan 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Nah, selain itu, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kalian harus ingat juga tentang rentang nilai untuk sinus dan kosinus, yaitu rentangnya kalau sinus dan kosinus itu antara negatif 1 sampai 1. Ya. Kemudian untuk contoh soal, saya jelaskan. Nah, untuk contoh soal, sudah bisa dilihat tampilannya? Alhamdulillah. Terlihat ya? Nah, untuk contoh soal, kita pakai contoh soal yang sebentar. Yang tadi ya. Untuk yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X dikurangi cos X min 2 sama dengan 0 untuk batasannya yaitu X-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk penyelesaian dari soal nomor 1 ini, kita ingat ya, ingat kembali bahwa ini tuh bentuknya apa ini? Kuadrat kan? Kemudian ada cos X, di sini juga ada cos X. Maka kita menggunakan pemisalan. Kita misalkan boleh huruf misalkan P. P itu misalkan cos X. Maka dari soal, kalau kita misalkan cos X itu adalah P, maka menjadi P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Sampai sini dulu, paham nggak? Jadi cos X-nya itu kita misalkan dengan huruf P. Paham ya? Selanjutnya, di sini P kuadrat min P min 2 ini adalah bentuk penfaktoran ya, difaktorkan. Berarti kita cari angka-angka, kalau dikalikan itu hasilnya negatif 2 yang belakang ini, kalau ditambah hasilnya, kalau tengah ini min, nggak ada angkanya, berarti kita anggap min 1. Berapa kali berapa? Hasilnya negatif 2. Berapa tambah berapa hasilnya negatif 1. Berarti angka tersebut adalah negatif 2 dan
1. Coba kita cek. Negatif 2 kali 1 yaitu negatif 2. Negatif 2 tambah 1 yaitu negatif 1 ya. Betul ya. Jadi angka tersebut adalah min 2 dan 1. Kita isikan di sini min 2, ini plus 1. Jadi kita dapatkan P yang pertama kebalikan dari min 2 yaitu 2. Kemudian P yang kedua yaitu kebalikannya plus 1 yaitu negatif 1. Jadi untuk yang pertama ya, untuk yang pertama kita kembali lagi ke P itu adalah cos X. Berarti cos X sama dengan 2 atau bisa juga cos X sama dengan min 1. Kita lihat rentangnya tadi. Pada syarat tadi bahwa cos X itu antara min 1 sampai 1 ya kan. Berarti 2 ini memenuhi enggak? Memenuhi tidak kalau 2? Ini tidak memenuhi. Karena yang syaratnya adalah min 1 sampai 1. Kalau cos X sama dengan min 1 dia memenuhi. Seperti itu. Sehingga penyelesaiannya kita peroleh ya, cos X sama dengan min 1. Nah, jadi X-nya adalah 180 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Bisa terlihat ya layarnya? Halo Mbak Mas, silakan diaktifkan. Bisa ya, terlihat ya layarnya ya. Nah, contoh yang kedua, sama tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikurangi 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Untuk batasannya yaitu alfanya 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kalau pada soal nomor 2 ini kita memerlukan wawasan yaitu identitas trigonometri ya. Kita lihat bentuk sederhananya dari ini. Kita lihat dulu penyelesaian. Nah, 2 min 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kalau kita sederhanakan, duanya itu kita taruh di depan, kemudian kita kurung gini, maka di dalam kurung menjadi berapa? 2 bagi 2 berapa? 1. Dikurangi 2 bagi 2, 1 juga ya. Berarti tinggal 1 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Menyederhanakan ini ke sini bisa ya. Jadi ini tinggal kalau kita keluarkan angka 2-nya ini kan sama-sama angka 2. Kita keluarkan angka 2-nya. Kemudian 2 bagi 2 kan 1. 2 bagi 2 juga 1. Berarti tinggal 1 cos kuadrat alfa. Kalau kita flashback, kita kalikan 2 kali 1, 2. 2 kali negatif cos kuadrat alfa, yaitu 2 cos kuadrat alfa. Sama ya. Nah, dari bentuk ini, kita ingat kembali untuk rumus identitas. Ingat identitas trigonometri, yaitu rumus dari trigonometri tadi apa? Sin kuadrat X ditambah cos
kuadrat X sama dengan 1. Kalau kita pindah cos-nya ke kanan kan berarti yang kiri menjadi sin kuadrat X sama dengan berapa? 1 min cos kuadrat X, ya kan? Cos kuadrat X-nya kita pindah ke ruas kanan. Yang kiri tinggal sin kuadrat X. Nah, kita lihat sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Bentuk ini sama enggak dengan ini? Sama ya. Jadi 1 min cos kuadrat X itu artinya sin kuadrat X. Ya udah, kita tulis di sini. Di soal ini berarti 2 kali sin kuadrat alfa ya, karena di sini alfa sama dengan sin alfa. Paham sampai sini? Jadi 1 min cos kuadrat alfa kita rubah menjadi sin kuadrat alfa. Dari mana? Ya ini, dari rumus ini, identitas trigonometri. Selanjutnya, kita nolkan yang sebelah kanan. Berarti sin alfanya kita pindah ke kiri. Menjadi 2 kali sin kuadrat alfa dikurangi sin alfa. Positif jadi negatif, pindah ruas. Kemudian, selanjutnya, kita sederhanakan lagi. Kita keluarkan yang sama apa di sini? Sinnya kan yang sama. Berarti kita keluarkan sinnya. Sin alfa kita keluarkan. Berarti yang di dalam kurung tinggal 2 sin kuadrat alfa dibagi sin alfa, yaitu 2 sin alfa. Dikurangi dengan sin alfa bagi sin alfa, yaitu 1. Sama dengan 0. Kemudian dari sini kita dapatkan ada 2, yaitu yang pertama sin alfa sama dengan 0. Yang kedua yaitu 2 sin alfa min 1 sama dengan 0. Kita pindah satunya ke kanan. 2 sin alfa sama dengan 1. Kemudian 2-nya kita pindah ke kanan menjadi per. Berarti sin alfa ketemu 1 per 2. Jadi kita dapatkan 2, yaitu sin alfanya 0 dan setengah. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak saya lanjutkan. Jadi udah dapat ya, tadi 0 sama setengah. Sekarang kita lanjutkan. Cari yang A tadi kan sin alfanya sama dengan 0. Maka kita cari pakai rumus sin alfa sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita misalkan untuk K-nya kalau misalkan 0. Berarti menjadi 0 ya. Kan 0 kali 360 tetap 0. Berarti 0 derajat alfa yang pertama. Selanjutnya kalau kita misalkan K-nya itu adalah 1, berarti menjadi alfanya menjadi 0 derajat ditambah 1 kali 360. Menjadi 1 kali 360, 360 tambah 0 yaitu 360. Berarti kita dapatkan yang pertama 0, yang kedua 360 ya. Kemudian kalau kita misalkan dia di kuadran, coba yang kuadran 180. Misalkan alfanya itu adalah 180 derajat ditambah K kali 360. Yaitu berapa? Kalau kita misalkan K-nya 0, K-nya 0 berarti tetap ya 180 derajat. Yang ketiga kita dapatkan alfanya 180 derajat. Sekarang yang kedua, yang B. Kalau sin alfanya itu adalah tadi setengah. Kalau di kuadran 1, berarti kan rumusnya alfa sama dengan 30 derajat ditambah dengan K kali 360. Kita misalkan
kalau K-nya itu 0. Kalau K-nya 0, maka alfanya menjadi ini 0, berarti 30 ya. 30 derajat. Selanjutnya kalau di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, maka nanti alfanya ada 180 derajat min 30 derajat ya, setengah itu kan 30 derajat. Ditambah dengan K kali 360. Maka alfanya menjadi berapa? 180 kurangi 30, 150 derajat. Ditambah dengan K kali 360. Kalau kita misalkan K-nya itu 0, berarti ketemu, kalau 0 berarti dia tetap 150 derajat ya ini. Kemudian kita cari untuk himpunan penyelesaiannya yang memenuhi. 0 memenuhi ya. Kan rentangnya tadi antara 0 sampai 360 derajat. Nah, alfanya. Berarti yang memenuhi adalah 0, 360 memenuhi, 180 memenuhi, 30 memenuhi, 150 juga memenuhi. Berarti 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Yang memenuhi ada 5 derajat, 5 ya, 5 sudut alfa. Ini untuk contoh soal yang kedua. Apakah ada pertanyaan untuk soal yang kedua? Sambil saya absen ya. Ini tak stop share dulu. Ini kok yang hadir cuman 13 anak ya. Dan untuk tugasnya kelas 11 besok setelah selesai materi ini, materinya selesai sampai sini, sampai dengan ini pengkuadratan. Jadi kita udah selesai nih materinya, nanti tinggal latihan-latihan soal. Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk materi hari ini apakah ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Belum. Iya, Bu. Kalau belum ada pertanyaan, bisa diakhiri untuk pembelajaran hari ini. Iya. Ya, Bu. Ya. Kita baca hamdalah bersama untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.